Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia yang hari ini masih memberikan support sehingga kita masih tetap bersemangat ya untuk memberikan solusi dan motivasi untuk kawan-kawan yang hari ini masih terjebak dalam dilema panjang aplikasi pinjaman uang online. Jadi di video kali ini, seandainya kita semua sepakat dan berani melakukan hal ini, kita jamin 1 tahun atau 2 tahun ke depan aplikasi pinjol ilegal ini akan bangkrut, tutup. Dan yang ilegal ini biasanya jauh lebih dahsyat ya. Dahsyat untuk mempermalukan orang, mengancam, mengintimidasi dan meneror. Walaupun hari ini yang legal sekalipun kerjanya dan cara mainnya hampir gak jauh beda. Tapi ya sudahlah, hari ini kita gak pengen bahas yang legal karena mereka itu sudah langsung dipantau pemerintah di bawah naungan OJK. Dan hari ini yang ilegal, yang hari ini mungkin sudah terjebak di banyak aplikasi, jangan panik, tetap tenang dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Pesan ini berulang kali kita sampaikan agar jangan lagi ada korban yang berjatuhan hanya karena pinjaman uang online. Jadi permasalahannya hari ini, untuk kawan-kawan yang masih punya hutang, kita sepakat luruskan niat dan bersihkan hati. Yang namanya hutang akan kita bayar dan akan kita tanggung jawabi dengan baik. Dan kita yakin kawan-kawan yang hari ini yang masih terjebak di aplikasi pinjaman uang online pasti mau menyelesaikannya dengan baik. Jadi hari ini untuk kawan-kawan yang merasa diancam ya, diintimidasi, yang takut dipermalukan, yang mungkin hari ini masih berpikir ini itu segala macam, stop. Hari ini kita pengen buka lagi ya lembaran baru, dan kita tidak mau terjebak terlalu lama dalam masalah yang sebenarnya tidak seberapa. Masalah aplikasi pinjaman uang online ini kecil. Utang kalian yang hari ini sedang banyak-banyaknya itu kecil. Ketika nanti kita bisa menyelesaikannya dengan cara-cara yang baik. Hari ini kawan-kawan itu khawatir. Ya khawatir karena takut dipermalukan. Jadi hal yang pertama itu adalah luruskan niat terlebih dahulu. Tanamkan dalam hati kita bahwasannya kita memang mau lepas dari jebakan riba ini. Dan kita memang mau menyelesaikannya dengan baik. Secara tuntutan agama yang namanya hutang tetap kita harus bayar. Itu yang pertama. Setelah kalian menanamkan niat itu, yang kedua, lakukanlah langkah-langkah yang bisa meringankan beban pikiran kalian. Yang pertama, jika memang sudah terlalu berat dan kalian memang sudah tidak sanggup lagi untuk membaca dan mendengarkan apa yang sekarang menjadi teror dalam kehidupan sehari-hari kita, kalian bisa mengambil langkah menonaktifkan sementara nomor handphone kalian atau mengganti sementara nomor kontak yang kalian daftarkan di aplikasi pinjaman uang online itu. Dengan kata kunci, ketika mereka melakukan penagihan pertama sekali, angkat dan jelaskan keadaan sosial perekonomian kita hari ini dan nyatakan kita belum sanggup melakukan pembayaran. Dan sudah pasti mereka akan marah, mencaci maki, menghina dan mengintimidasi. Memang cara kerja mereka seperti itu. Jadi apa yang harus kita pikirkan lagi? Kita sudah tahu cara kerja mereka, tim penagihan mereka, debt collector mereka itu memang kerjanya seperti itu. Jadi mereka itu sama-sama seperti kita yang mungkin hari ini bekerja di kantor, di perusahaan dan lain sebagainya. Tugas kita itu, kewajiban kita itu ya kalau seandainya kita karyawan pabrik ya mungkin harus bekerja sebagaimana SOP yang ada di pabrik itu. Ya mereka itu juga seperti itu. Mereka itu juga punya SOP. Cara penagihan, cara main yang ilegal itu seperti itu. Jadi kita sama mereka sama. Yang kedua, ketika kalian sudah melakukan mengganti atau menonaktifkan sementara nomor kontak yang sudah kalian daftarkan, lakukanlah cara-cara yang mungkin elegan, yaitu tetaplah mengkonfirmasi kepada kawan-kawan yang hari ini sedang
menjadi ikutan kena imbas ya dari ulah kita yang mungkin minjol di ilegal. Bahkan hari ini banyak teman-teman itu yang ujung-ujungnya jadi berantem, jadi nggak enakan karena mereka itu terkena imbas. Dan debt kolektornya itu memang kurang ajar. Mereka mengadu domba kita dengan keluarga, sahabat, dan teman kerja yang mengatakan bahwasannya mereka itu kita cantumkan sebagai kontak darurat. Gak apa-apa, rendahkan hati kita dan memohon maaflah kepada mereka. Walaupun sebenarnya kita tidak mencantumkan nomor mereka sebagai kontak darurat. Dengan kita memohon maaf, maka jalinan silaturahmi itu akan terhubung kembali. Dan salah satu pembuka rezeki itu adalah menjalin kembali silaturahmi. Yang selanjutnya, ketika kalian sudah melewati fase-fase itu, maka mantapkanlah diri, putuskan sekarang untuk berhenti minjol, untuk berhenti jadi budak aplikasi pinjaman uang online. Hari ini teman-teman kita itu banyak banget yang masih membiarkan dirinya menjadi budak aplikasi pinjaman uang online, yang harus membayar terus-terusan biaya perpanjangan, yang harus takut ini itu segala macam, padahal tidak ada yang perlu dikhawatirkan di situ. Stop, jangan lagi bayar biaya perpanjangan. Mau sampai kapan kita terus-terusan menjadi budak, melakukan pembayar perpanjangan, biaya ini itu segala macam, sementara saat ini pun kita masih sama-sama susah. Yang selanjutnya, ketika kalian bisa melakukan hal itu, buanglah rasa takut dan rasa panik. Ketika kalian bisa menguasai rasa takut, membuang rasa panik, maka secara otomatis kalian akan terhindar dari yang namanya depresi dan stres. Ketika kalian tidak depresi, tidak stres, maka pemikiran-pemikiran jernih akan terlahir dari kehidupan yang sekarang kita jalani. Tapi ketika kita terus-terusan didesak, ketika kalian terus-terusan itu terpaku, kalian harus membayarkan jam 9, pukul 9, tanggal sekian, itu terus-terusan kalian lihat. Dan memang cara kerjanya seperti itu. Mereka akan kirimkan itu terus, berulang-ulang. Sehingga kita sudah tidak mampu lagi untuk fokus bekerja, fokus pada keluarga. Karena kita apa? Terus-terusan melihat itu. Jadi fungsi dari menonaktifkan nomor HP sementara itu supaya kalian tuh nggak terus-terusan melihat pesan-pesan yang mereka kirimkan. Ketika kalian sudah bisa menguasai rasa takut, rasa panik, maka kalian tidak stres, tidak depresi, maka lahirlah pemikiran-pemikiran yang positif sehingga kalian tidak salah dalam memilih kebijakan dan solusi dalam masalah ini. Untuk kawan-kawan yang hari ini masih terjebak, berhenti gali lubang tutup lubang. Tidak akan ada habisnya, karena sudah pasti ada biaya-biaya tambahan yang harus terus-terusan dibayarkan. Ketika kalian sudah bisa menguasai rasa panik dan takut, maka kalian akan memasuki fase tertinggi dari gagal bayar. Apa itu? Tentang teror dan sebar data. Jadi ketika memasuki masa-masa sebar data ya, nikmatilah, cobalah nikmatin dan ambillah pelajaran dari kejadian ini ya. Bahwasannya yang namanya pinjol itu hari ini bukanlah menjadi sebuah solusi baik ya untuk kawan-kawan yang masih terjebak dalam masalah finansial perekonomian. Ambillah iktibar bahwasannya memang cukup berbahaya. Uang riba ini ternyata bukan hanya hina di dunia, tapi juga punya hitungan dosa di akhirat. Jadi ketika kalian sedang disebar data, nikmatilah dan tetap berpikiran positif. Kawan-kawan yang hari ini sudah disebar data, sudah dipermalukan, yang hari ini sedang merasa terintimidasi, jangan panik. Bisa melakukan langkah-langkah konfirmasi ya kepada kawan-kawan kalian yang hari ini mendapatkan foto KTP kalian ketika mau daftar kayak gini. Atau mungkin foto KTP kita yang mereka sebarkan di semua kontak kita. Ada dua langkah, kalian bisa memilih tunggu mereka yang bertanya lalu jelaskan, dan yang kedua jelaskan sebelum mereka bertanya. Silakan pilih, kalian nyamannya di bagian yang mana? Mau menjelaskan di awal atau menunggu mereka bertanya? Gak apa-apa, jelaskan saja secara ringan.
dan akui saja kita memang ada melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi tersebut. Dan cara main mereka itu cukup luar biasa, dan jelaskan juga berapa biaya bunga yang harus kalian bayarkan, berapa biaya perpanjangan yang harus sudah kalian bayarkan. Jadi ketika kalian bisa melakukan langkah-langkah ini, semua masyarakat Indonesia pelan-pelan akan terpahamkan. Untuk kawan-kawan yang belum terjebak akan berpikir ulang untuk minjol di aplikasi ini. Dan efek ini insya Allah akan berbuah positif ketika kita bisa menjalaninya dengan tenang. Dan jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya semua pintu-pintu rezeki ini kembali terbuka, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah ini, sehingga kita bisa mencukupi kehidupan keluarga. Ya, itu hal yang paling terpenting. Hari ini banyak teman-teman kita itu yang lebih takut sama debt collector dan teror serta sebar data ketimbang sama Tuhannya sendiri. Ini yang menjadi aneh. Sama Tuhan sendiri kita sombong, tapi sama debt collector kita takut. Ini udah terbalik ini. Coba dulu pelan-pelan kita introspeksi diri lah tentang semua kesalahan-kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi. Tanamkan di dalam hati kita memang pengen bertaubat. Ya insya Allah nanti semua masalah ini bakal selesai. Kita hanya butuh proses dan waktu. Dan kalian pasti bisa melewati itu. Dan kalau hari ini kalian bisa melakukan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan, kita yakin pinjol-pinjol ini bakal harus merubah strateginya. Bahkan mungkin terancam ditutup, bangkrut ya, karena mereka udah gak dapat putaran uang lagi. Ketika masyarakat Indonesia hari ini kompak untuk stop minjol atau mungkin melakukan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan tadi, maka kita yakin mereka itu gak akan bisa lagi menggaji karyawan mereka, perusahaan mereka akan tutup. Ya kan, secara otomatis mereka udah gak punya uang lagi nih buat ngasih pinjaman ke yang lain. Dan ketika sebenarnya begini ya, kalau seandainya kita coba pikir-pikirkan lagi, sebenarnya yang harus khawatir itu mereka, pinjolnya, debt collectornya, bukan kita. Karena mereka itu yang sudah memberikan uangnya kepada kita. Tapi hari ini situasi dan realitanya terbalik. Malah kawan-kawan yang ketakutan. Coba kalau seandainya berapa ribu orang hari ini, ratusan ribu, puluhan ribu mungkin yang sudah gagal bayar. Sudah berapa miliar, triliun mungkin yang sudah tidak lagi berputar ketika kalian gagal bayar. Yang seharusnya khawatir itu yang punya uang, aplikasinya. Karena ketika kita tidak mengembalikan uangnya, akan terjadi kerugian di perusahaan mereka. Itu satu. Yang seharusnya khawatir itu adalah debt collector lapangannya. Ketika kita tidak lagi membayarkan hutang, maka debt collector tidak akan memenuhi target-target dan bonus-bonus yang akan mereka dapatkan. Ya kan? Makanya mereka itu melakukan segala cara agar kita tuh bisa bayar. Mereka dapat bonus, perusahaannya dapat profit, yang jadi tumbal masyarakat. Coba itu kita pikirkan. Dan seandainya kita bisa lebih tegas menanamkan dalam hati kita memang mau keluar dari zona riba ini. Yang seharusnya khawatir itu mereka, bukan kita. Karena uang mereka yang sudah masuk ke kita. Ya kan? Makanya kita harus paham cara kerja main mereka itu memang seperti itu. Jadi nggak perlu lagi khawatir. Oke, jadi mungkin dulu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan untuk kawan-kawan yang masih terjebak, ya tetap semangat. Hilangkan rasa takut dan panik. Berkerjalah seperti biasa, berkumpullah bersama keluarga. Dan tanamkan di dalam hati kita pengen keluar dari semua masalah hari ini. Oke, jadi mungkin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.